Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Alan Kusuma dari program studi D4 Teknik Listrik dengan akhiran NIM 123 dari Fakultas Vokasi. Di sini untuk memenuhi UTS mata kuliah kualitas daya, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang optimasi efisiensi motor induksi di industri dan analisis dampak harmonik dan strategi mitigasinya. Untuk latar belakangnya, motor induksi 3 fasa banyak digunakan di industri karena andal, hemat perawatan, dan efisien. Namun, kehadiran harmonisa akibat perangkat nonlinier seperti inverter sering menimbulkan distorsi gelombang listrik yang cukup berdampak pada kinerja motor. Distorsi ini dapat menyebabkan rugi daya meningkat, suhu motor naik, serta menurunkan faktor daya sehingga memperpendek usia motor dan menurunkan efisiensi sistemnya. Oleh karena itu, diperlukannya strategi mitigasi atau pencegahan seperti filter, harmonisa, dan kompensasi daya reaktif untuk menjaga performa motor tersebut. Untuk rumusan masalah, di sini nomor 1, bagaimana prinsip sendiri dari kerja motor induksi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensinya. Untuk yang kedua, bagaimana dampak harmonisa terhadap performanya motor induksi dan konsumsi energi motor induksi dalam sistem industri. Lalu, bagaimana dampak harmonisa terhadap konsumsi energi motor induksi? Lalu, metode apa saja yang dapat digunakan untuk mereduksi harmonisa agar meningkatkan efisiensi dari motor induksi? Lalu, bagaimana strategi optimasi efisiensi motor induksi berdasarkan analisis harmonisanya? Di sini tujuan penulisannya yaitu untuk memahami prinsip kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efisiensi motor induksi. Lalu untuk menganalisis pengaruh motor harmonisa terhadap performa motor induksi di lingkungan industri. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh harmonisa terhadap konsumsi energi yang digunakan oleh motor induksi. Lalu menjelaskan metode pengendalian harmonisa untuk meningkatkan efisiensi motor induksi, menyusun strategi optimasi efisiensi motor induksi berdasarkan hasil analisis harmonisa. Lalu harmonisa itu sendiri yaitu definisinya merupakan sebuah distorsi gelombang atau perubahan bentuk dari bentuk aslinya. Lalu tegangan arus, sumber harmonisa inverter VSD UPS dan tanpa harmonisanya. Harmonisa itu sendiri merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem tenaga listrik, khususnya di lingkungan industri. Harmonisa terjadi ketika bentuk gelombangnya itu dari arusnya atau tegangan mengalami distorsi atau perubahan bentuk dari bentuk sebelumnya dan tidak lagi berbentuk sinusoidal murni, melainkan terbagi menjadi komponen-komponen frekuensi lain yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar sistem tenaga listrik. Dalam kondisi ideal, sistem tenaga listrik didesain agar tegangannya dan arus berbentuk gelombang sinusoidal sempurna untuk memastikan distribusi dayanya berlangsung stabil dan efisien di seluruh peralatan. Namun kenyataannya berbagai beban nonlinier dalam sistem mengakibatkan munculnya harmonisa dan merusak kestabilan bentuk gelombang listrik itu sendiri. Sumber harmonisa itu salah satu penyebabnya muncul harmonisa adalah beban nonlinier perangkat listrik yang berhubungan antara arus dan tegangannya tidak sebanding atau tidak sejalan, tidak linier. Beberapa perangkat yang menjadi penyumbang harmonisa dalam sistem listrik seperti inverter mengubah arus DC ke AC itu juga menyumbang sesuai kebutuhan peralatan listrik, menghasilkan distorsi pada arus dan tegangan. Untuk yang selanjutnya, variable speed drive atau VSD itu sendiri mengatur kecepatan motor listrik, tetapi proses pengaturan ini menyebabkan pembentukan arus harmonisa. Untuk UPS
uninterruptible power supply sebagai penyedia cadangan daya perangkat. Ini juga menghasilkan harmonisa terutama dalam saat proses pengisian baterai atau peralihan beban. Untuk yang selanjutnya rectifier, perubahan AC ke DC, tetapi proses konversi ini mengakibatkan distorsi harmonisa juga dalam sistem. Tidak hanya keempat komponen ini saja ya, ada beberapa komponen lain termasuk switching power supply, mesin las ya, dan lain-lain, dan motor. Dampak harmonisa dalam industri, harmonisa yang tidak terkontrol akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti rugi daya meningkat, seperti poin nomor 1. Lalu arus harmonisa yang mengalir dalam sistem menyebabkan resistansi efektif dalam lilitan starter dan rotor meningkat, menyebabkan lebih banyak energi terbuang dalam bentuk panas sehingga efisiensinya menurun. Lalu untuk poin nomor 2, overheating motor. Arus harmonisa memicu pemanasan berlebih pada stator dan rotor. Kenaikan suhu ini dapat merusak isolasi lilitan dan mempercepat degradasi material dan memperpendek umur motor. Untuk poin nomor 3 yaitu penurunan faktor daya. Harmonisa meningkatkan kebutuhan daya reaktif sehingga menurunkan faktor daya atau Cosby. Kondisi ini membuat motor dan jaringan listrik menjadi tidak efisien dan menyebabkan energinya menjadi boros. Untuk nomor 4, getaran dan kebisingan. Distorsi harmonisa membuat medan magnet di dalam motor tidak stabil sehingga menimbulkan sedikit getaran atau banyak getaran dan kebisingan selama operasi. Jika tidak diatasi, getaran ini bisa mempercepat aus dan poros dalam komponen mekanis lainnya. Lalu slide selanjutnya untuk dampak harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan apa itu harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Ya, untuk dampaknya yaitu peningkatan rugi daya. Arus harmonisa menambah arus total sistem sehingga resistensi efektif naik dan menghasilkan panas lebih besar daripada kabel, transformator, dan lilitan motor. Efeknya, efisiensi akan turun dan konsumsi daya meningkat. Lalu nomor 2 yaitu overheating atau panas yang berlebih. Arus harmonisa memicu peningkatan suhu pada stator dan rotor. Isolasi lilitan menjadi cepat rusak dan motor akan pendek umurnya. Lalu poin nomor 3, penurunan dari faktor daya. Harmonisa menambah kebutuhan daya reaktifnya, menyebabkan faktor daya menurun dan pemborosan energi. Lalu untuk poin nomor 4, getaran dan gangguan elektromagnetik. Harmonisa membuat ketidakseimbangan medan magnet, menyebabkan getaran, suara bising, dan keausan bearing, berpotensi menyebabkan kerusakan mekanis. Biasanya harmonisa ini muncul karena penggunaan beban non-linear seperti inverter, rectifier, dan yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu prinsip kerja dari motor induksi itu sendiri. Baik, jadi motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika tegangan AC diberikan pada stator, maka akan terbentuk medan magnet berputar yang memotong konduktor pada rotor dan menimbulkan arus listrik di dalamnya. Sesuai dengan hukum Faraday, arus ini menghasilkan gaya elektromagnetik yang membuat rotornya berputar dan slip di antara kecepatan rotor dan medan magnet. Sangat diperlukan agar motor bisa terus bekerja. Selain itu, pemilihan jenis motor juga berpengaruh. Motor satu fasa banyak dipakai di industri. Maksud saya
dipakai di rumah tangga dan pekerjaan-pekerjaan dengan kapasitas daya rendah. Sedangkan motor induksi 3 fasa digunakan industri torsi lebih besar dan efisiennya lebih tinggi untuk industri. Lalu faktor yang mempengaruhi efisiensi motor induksi itu sendiri yaitu kerugian daya tembaga, rugi besi, rugi mekanis, kualitas tegangan, dan faktor daya. Kehadiran harmonisa dari sistem tenaga desain motor dan pemeliharaan. Lalu untuk slide selanjutnya, dampak harmonisa terhadap motor induksi, yaitu harmonisa memberikan dampak langsung terhadap kinerjanya motor itu sendiri. Arus harmonisa menyebabkan rugi tembaga dan rugi besi meningkat, sehingga motor mengalami pemanasan yang berlebih atau overheating itu tadi. Ini mempercepat kerusakan isolasi lilitan, menurunkan faktor daya, dan akhirnya motor bisa cepat rusak. Untuk rugi dayanya pun juga tinggi, overheating, penurunan, dan getaran besi. Selain itu, harmonisa juga membuat torsi dari motor itu sendiri menurun, getaran dan kebisingan meningkat, dan ini semua mempercepat keausan motor atau komponen-komponen pada susunan motor. Untuk slide selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk mereduksi harmonisa. Di sini ada beberapa filter untuk metodenya, yaitu filter pasif, filter aktif, APF, dan kompensasi daya. Nah, apa itu filter pasif? Filter pasif yaitu kombinasi induktor dan kapasitor untuk menyerap harmonisa di frekuensi tertentu. Metode ini sederhana dan ekonomis, namun hanya efektif untuk frekuensi tetap. Lalu untuk filter yang aktif, filter ini lebih canggih daripada filter yang pasif karena mampu mendeteksi dan menetralkan harmonisa berbagai frekuensi secara real time. Nah, keunggulannya bisa dilihat pada slide, yaitu untuk yang pasif lebih murah dan mudah dipasang frekuensi tertentu. Filter yang aktif lebih dinamis, lebih fleksibel, dan mereduksi berbagai frekuensi. Lalu kompensasi daya ketiga yaitu kompensasi daya reaktif. Misalnya kita menggunakan kapasitor bank atau statcom yang memandu meningkatkan faktor daya sistem dan mengurangi pengaruh harmonisa. Untuk keunggulannya bisa dilihat pada slide, yaitu kapasitor bank lebih sederhana dan tentunya hemat biaya. Lalu untuk statcom lebih adaptif dan efektif untuk harmonisa tinggi. Ada berikutnya yaitu strategi optimasi efisiensi motor induksi. Dalam optimasi efisiensi motor induksi, strategi pertama adalah melakukan analisis dari sumber harmonisa atau mengidentifikasi sumber harmonisa ini berasal dari mana. Nah, caranya yaitu bisa dilakukan dengan pengukuran langsung menggunakan Power Quality Analyzer atau simulasi dengan software elektro seperti MATLAB. Lalu ada penggunaan filter harmonisa. Nah, setelah sumber harmonisa teridentifikasi, pemasangan filter menjadi langkah berikutnya, baik filter pasif, aktif maupun hybrid. Semuanya digunakan untuk meredam harmonisa agar kembali stabil. Selain itu, meningkatkan faktor daya juga sangat penting, baik dengan kapasitor bank ataupun statcom. Dan yang tidak kalah penting, memilih motor efisiensi tinggi seperti standar
IE3 atau IE4 serta melakukan pemeliharaan dan monitoring sistem tenaga secara rutin. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa harmonisa memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi motor induksi. Dampaknya bisa menurunkan efisiensi, meningkatkan suhu, menyebabkan kerusakan komponen hingga memperpendek umur motor. Penerapan filter harmonisa meningkatkan faktor daya, pemilihan motor yang efisien, serta pemeliharaan sistem secara berkala dapat meminimalkan dampak harmonisa dan penghematan energi industri. Lalu untuk saran, di sini terdapat edukasi tentang bahan harmonisa dan mitigasi, gunakan teknologi aktif harmonik, filter, dan motor efisiensi, gunakan yang efisiensi tinggi. Lalu lakukan pemantauan kualitas daya secara rutin dan terapkan standar IEEE 519 untuk menjaga kestabilan sistem tenaga. Nah, industri perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengendalian harmonisa karena dampaknya sangat merugikan sistem tenaga listrik dan peralatan motor. Selain itu, penggunaan filter aktif motor dengan efisiensi tinggi serta monitoring kualitas daya dengan alat seperti quality analyzer wajib dilakukan untuk memastikan sistem tetap dalam kondisi optimal. Tak kalah penting tadi yang telah saya sebutkan, yaitu menerapkan standar IEE 519. Baik, untuk referensi sumber penulisan atau penelitian saya dapat dilihat pada layar. Lalu ini slide selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.